Transformasi daripada BUMN sendiri sudah terlihat hasilnya. Ini tadi saja baru rapat saya internal yang tadinya tahun 2020 profit kita 13 triliun. Di kuartal 3 buku 2021 ya. Itu kuartal 3 kemarin 61 triliun. Ini baru aja tadi pagi, fresh from the oven. Nah, prediksi ini masih unaudited, belum audited. Itu sampai kuartal 4 itu 90 triliun. Jadi bayang nggak? Dari 13 ke 90 triliun. Ini kan efisiensi yang luar biasa, bisnis model yang berjalan dengan baik, terlepas harga komoditas lagi naik. Tidak mungkin kita hanya bergantung kepada harga komoditas, tapi transparansi, profesionalisme, menaruh orang yang tepat, bisnis model yang benar, ini menjadi bagian. Nah, karena itu kita sedang mendorong bagaimana BUMN-BUMN ini jumlahnya jangan terlalu banyak lagi. Dari 108 kita dorong ke 41. Mungkin nanti menteri berikutnya jadi 30. Ya, supaya tadi BUMN makin besar dan sehat. Jangan yang kecil-kecil justru menjadi pesaing. Kalau kita lihat juga daripada holdingisasi, kita juga ada coba buat klaster-klaster. Memang kita fokus di 12 klaster besar, ya. Bahwa di 12 klaster itu alhamdulillah sudah ada 4 yang bisa berjalan sesuai dengan strategi besar, yaitu holding daripada operasional yang punya kesamaan. Seperti misalnya di klaster kesehatan, itu sudah ada satu holding, Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma sekarang punya rumah sakit. Di juga klaster pariwisata. Nah, itu sudah ada bagaimana holdingnya Injourney itu sudah punya airport di AP12, lalu juga perhotelan, tujuan wisata seperti Borobudur, Taman Mini, dan lain-lain. Juga retailnya Sarinah, itu udah menjadi sebuah ekosistem. Nah, itu udah 2. Ekosistem lain yang sudah ada juga pertambangan. MindID itu sudah punya Freeport, Timah, Antam, PTBA, menjadi ekosistem pertambangan. Nah, yang keempat yang memang kita sedang terus fokuskan ekosistem digital, yaitu Telkom, di mana di grup Telkom itu ada beberapa anak perusahaan kecil yang mungkin kita akan konsolidasikan. Ya, yang bukan anak perusahaan Telkom, tapi ini akan menjadi bagian yang kita mau dorong. Nah, jadi kalau dari 12 ada 4, nah paling tidak kan menteri yang kedepannya juga bisalah mengejar daripada konsolidasi holding operasional istilah dengan kesamaan. Dan ini yang kita sedang coba dorong. Dan kita juga terus memperbaiki holding aset manajemen kita, yaitu PPA Dana Reksa, menjadi holding investasi ya secara tidak langsung, karena kebetulan PPA Dana Reksa sendiri kan sudah punya saham-saham minoritas, ada yang di Indosat, ada yang di Perkebunan Sokvin, ada yang di Bukopin, itu bukan BUMN ya, tapi kita punya saham di situ. Nah, apa salahnya nanti juga toh dia sekarang sedang melakukan konsolidasi juga BUMN-BUMN yang di bawah PPA, seperti ada 8 kawasan industri yang tadi di manage sendiri-sendiri. Nah, itu kan lebih baik dijadiin satu. Ada juga BUMN perairan. Nah, itu coba kita lakukan. Ada juga di situ BUMN lain-lain. Nah, ini kita coba. Nah, ini yang kita coba lihat kenapa hasilnya sudah terlihat. Tadi laba bersih 13 menjadi 90. Jumlah perusahaannya juga berkurang sehingga penempatan direksi bisa tepat. Nah, ini yang kita dorong juga terus di 2022 ini. Selain aksi-aksi korporasi yang kembali tadi, kan kita tidak bisa mengandalkan hanya tadi injection atau dana pemerintah, kasihanlah. Ya, kita harus coba lebih mandiri. Nah, karena itu beberapa aksi korporasi yang kita dorong tahun ini, misalnya bisa nggak renewable energy kita geothermal group bisa go public.